Dan kini kita telah terhubung dengan jurnalis VOA, Rio Tuasikal dari Washington DC, Amerika Serikat. Rio, bagaimana situasi terkini usai badai Helena menerjang Florida? Ya, pemirsa TVRI, jalan-jalan di kawasan Florida ini berubah menjadi sungai-sungai setelah badai Helena menerjang kawasan Florida, daratan Florida pada pukul 11 malam waktu Amerika Serikat hari Kamis atau pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan badai ini sampai ke daratan pada kecepatan 225 km. Ini sangat berbahaya dan kalau orang kena badai ini pasti tidak akan selamat. Dan membawa angka ini adalah yang terbesar yang pernah terjadi di kawasan Big Bend atau cekungan besar Florida. Dan ada peringatan badai yang berlaku terhadap 60 juta orang di 12 negara bagian di Florida dan di sekitarnya. Dan ini mencakup sekitar 1/5 populasi Amerika Serikat berada di dalam peringatan badai. Sementara situasi gawat darurat ini langsung diberlakukan di 6 negara bagian selain Florida, yang gubernur Floridanya juga sudah menyatakan situasi gawat darurat kemarin. Ini berlaku juga di 5 negara bagian lain ke utara, yakni ada Alabama, kemudian Georgia, South Carolina, North Carolina, dan bahkan Virginia yang berbatasan langsung dengan ibu kota Washington DC. Nah, kemarin kita melihat bahwa warga bahu-membahu membangun barikade karung-karung pasir untuk menahan air masuk ke rumah-rumah mereka, dan banyak sekali penerbangan yang dibatalkan di bandara-bandara di sejumlah negara bagian ini. Dan sekarang badai memang sudah melemah, namun angin dan hujan yang dibawanya kemarin ini telah menyebabkan kerusakan baik terhadap rumah maupun infrastruktur jalanan. Ya, lalu apakah sudah ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan, Rio? Ya, sampai saat ini setidaknya dilaporkan 6 orang telah tewas akibat badai. Dan biasanya yang angka kematian ini terjadi ketika orang berusaha menghindari kawasan yang terdampak dan mereka berkendara atau bepergian ke daerah yang dianggap lebih aman. Dan memang inilah yang terjadi terhadap data korban tewas. Gubernur Florida mengkonfirmasi 2 orang tewas ketika rambu lalu lintas ini menimpa mobil. Kemudian ada 2 orang di Georgia yang juga tewas dalam kecelakaan truk trailer. Namun demikian ada 1 orang di North Carolina yang tewas di dalam rumahnya sendiri karena pohon tumbang akibat badai. Nah, sampai saat ini rumah memang masih didata mengenai kerusakan seberapa parah dan berapa yang hancur, begitu. Belum ada data yang solid. Namun video-video ini menunjukkan bahwa banyak sekali rumah-rumah yang tergenang air, bahkan sampai ke atap. Sehingga Garda Nasional ini sudah diterjunkan memang untuk melakukan operasi penyelamatan dan pencarian. Dan sudah dipastikan bahwa 4 juta bangunan setidaknya ini terputus arus listriknya dan butuh beberapa waktu, bisa memakan beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan untuk mengembalikan arus listrik ke 4 juta bangunan ini. Demikian. Ya, baik, terima kasih reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat bertugas kembali.